Engkau selalu mencari kami dan memanggil kami pulang. Entah sudah berapa kali kami jauh dari Engkau Tuhan. Entah berapa kali kami mencoba untuk tersesat dari hidup ini. Entah berapa kali kami memberontak terhadap Tuhan dan pergi meninggalkan Engkau. Tapi kasih-Mu terlalu besar. Kasih-Mu yang begitu ajaib selalu menjangkau kami dan membawa kami pulang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami merupakan sasaran kasih Allah. Engkau telah membawa kami pada terang-Mu yang ajaib untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, hati kami pada waktu ini rindu akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, maksud-maksud-Mu yang indah bagi kami sekali lagi. Sehingga kami makin dalam memahami hati Tuhan, firman Tuhan terus akan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan kami semua. Hati kami telah siap akan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema bulanan kita tentang salvation atau keselamatan. Kita sudah lihat minggu pertama tentang apa itu keselamatan, dan di sana kita menemukan bahwa secara umum keselamatan itu artinya terbebas dari bahaya atau bencana, terhindar dari kecelakaan gitu ya, lalu bebas dari gangguan, ancaman atau situasi yang terlindungi, nyaman, tenteram, itu yang disebut selamat. Dan yang sedikit lebih dalam atau lebih luas adalah suatu keadaan yang tenteram, damai, sejahtera, baik secara fisik, sosial, spiritual, finansial gitu ya, politik, emosional, pekerjaan maupun secara psikis kita. Itulah yang disebut keselamatan secara umum. Tetapi kemudian kita sudah melihat di dalam Alkitab, ternyata konsep keselamatan menurut Alkitab itu lebih dalam lagi. Tidak hanya menyangkut soal fisik, tetapi secara khusus berbicara tentang jiwa kita atau roh kita. Jadi di dalam Alkitab menyebutkan bahwa keselamatan itu merupakan penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Lalu minggu kedua kita sudah lihat ya, apa itu die to live atau Yesus mati untuk hidup. Dan itu sudah dikhotbahkan oleh dua pendeta yang lalu, ya, oleh pendeta Peter Samsudin dan juga oleh pendeta Suryawan, ya. Dan kebetulan kami tidak ada di tempat. Nah, hari ini saudara kita akan melihat seri yang ketiga, yaitu konsep keselamatan menurut firman Tuhan. Konsep keselamatan menurut firman Tuhan bagian yang pertama. Nah, kita akan lihat seperti apakah konsep keselamatan yang diajarkan firman Tuhan. Seperti apa? Gitu ya. Apa bedanya, apa urgensinya keselamatan itu atau konsep keselamatan menurut firman Allah itu jika dibandingkan dengan keselamatan-keselamatan yang lain. Nah, hari ini saudara, dalam teologi Kristen kita menemukan ada 6 bagian pertama ya. Ada 6 konsep keselamatan menurut firman Tuhan. Ini bagian pertama. Nanti ada lanjutannya. Saya akan membawa kita pelan-pelan untuk memahami satu persatu gitu ya Bapak Ibu ya. Konsep keselamatan yang pertama yang diajarkan firman Tuhan adalah konsep pilihan. Nah, beberapa ayat saya ingin membawa kita baca dulu. 2 ayat, Yohanes 15 ayat 16 bagian A. Coba kita baca Yohanes pasal 15 ayat 16 bagian A. Berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu. Ya, ini yang pertama. Lalu ayat yang kedua, Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi konsep keselamatan yang pertama ini bicara dengan
atau berkaitan dengan konsep pilihan. Ya, dalam bahasa teologinya disebut predestinasi gitu ya, tapi tidak usahlah, kita sebut konsep pilihan saja. Bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke? Bahwa Tuhan sudah menetapkan kita bahkan jauh di dalam kekekalan. Dia sudah menetapkan orang-orang yang dia selamatkan, saudara. Nah, berdasarkan dua ayat ini, ada beberapa kebenaran yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama, bahwa Allah lah yang pertama kali berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Saudara, manusia ketika jatuh di dalam dosa, kita menyelamatkan diri sendiri nggak mungkin. Bahkan kita nggak tahu kita harus mulai dari mana. Bahkan kita juga nggak ngerti dan nggak tahu kalau kita sedang menuju kepada kebinasaan dan kematian. Kita nggak ngerti. Hanya di dalam Alkitab kita baru tahu bahwa sebenarnya hidup kita menuju kebinasaan. Tetapi baru benar-benar serius kita mengerti ketika firman Allah menyatakan bahwa manusia tidak tahu bahwa kalau dia binasa, dan Allah berinisiatif untuk datang menyelamatkan dia. Ini jelas sekali dalam Alkitab. Jadi kita bersyukur ya, ada orang yang inisiatif menyelamatkan kita ya. Kadang-kadang saya suka lihat di YouTube gitu ya. Tiba-tiba ada lagi cewek lewat gitu ya, ceweknya lewat gitu. Tiba-tiba ada laki-laki peluk dia, lalu putar dia ke belakang gitu ya. Si cewek sempat marah-marah. Padahal dia selamatkan dia karena ada motor yang kenceng di situ gitu ya. Dia selamatkan begini. Wah, si cewek gampar dulu gitu ya. Baru si cowok bilang, enggak, saya selamatkan kamu, itu ada motor, coba lihat tuh, kenceng banget gitu. Baru dia minta maaf gitu ya. Sering kita lihat yang ceroboh-ceroboh kayak gitu, betul ya. Nah, kita kadang-kadang manusia nggak ngerti, kita nggak tahu. Padahal pada waktu kita nggak tahu itulah Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk diselamatkan, saudara-saudara. Lalu yang kedua, kebenaran yang kedua berdasarkan dua ayat ini. Yang kedua adalah bahwa Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Nah, ini terjadi dalam kapan? Ini terjadi dalam kekekalan Tuhan, saudara, untuk diselamatkan. Seringkali ini diperdebatkan ya. Banyak orang bilang, kenapa sih Tuhan cuma pilih sebagian? Kenapa dia nggak pilih seluruh manusia? Berarti Tuhan tuh pilih kasih dong. Nah, ini sering kita dengar ya. Tidak, saudara, di dalam konsep keselamatan bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, Tuhan menetapkan umat pilihan, suatu umat bagi dia. Saudara, nanti kita akan lihat itu berdasarkan dua hal nanti, yaitu berdasarkan kedaulatan dia. Kita nggak bisa protes Tuhan, dan Tuhan tidak ada kewajiban untuk selamatkan semua orang kok. Tuhan tidak berkewajiban untuk seluruh, enggak. Kalau Tuhan mau pilih sebagian, memang kenapa? Apa kita bilang Tuhan kamu jahat? Enggak. Memang manusia setelah jatuh dalam dosa, seluruh manusia itu sedang menuju kebinasaan. Lalu Tuhan pilih beberapa untuk diselamatkan. Saudara, konsep ini seringkali memang banyak dalam perdebatan. Tetapi inilah bahwa yang Tuhan kerjakan. Karena itu kita bersyukur dong. Kalau kita boleh datang pada Tuhan, Tuhan boleh pilih kita sehingga kita boleh meresponi panggilan Tuhan. Ini yang kita syukuri. Karena kebenaran yang ketiga adalah bahwa Allah memilih kita di antara manusia yang akan binasa supaya diselamatkan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan tidak buat apa-apa, ujung-ujungnya kita semua binasa kok. Tuhan kalau hanya melihat saja dan mendiamkan saja, kita ini sedang menuju kebinasaan. Tetapi yang menarik, dari kelompok manusia yang akan binasa itu, Tuhan memanggil sebagian, ambil sebagian untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah kita. Dan itulah kita yang sudah menerima anugerah Dia. Betapa bersyukurnya kita, saudara-saudara. Nah, kalau Tuhan tidak memilih kita sebelumnya, saudara, nasib kita kayak apa? Kita akan binasa. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan boleh memilih kita. Saudara, ada satu ayat yang penting. Saya mau baca buat kita. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Coba dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dengan kata lain begini, nggak akan ada orang tuh bisa datang kepada Tuhan kalau dia nggak ditarik oleh Bapa. Ini bicara tentang pilihan, saudara.
Orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau nggak mungkin bisa datang kepada Kristus kalau Tuhan tidak tarik kamu. Bapak tidak tarik kamu, Bapak tidak pilih kamu sebelumnya, nggak mungkin. Jadi kalau begitu gimana Mose? Gampang. Kita bisa tahu seseorang dipilih Tuhan dan tidak dipilih Tuhan. Lihat aja, dia udah datang kepada Tuhan belum? Kalau orang itu nggak pernah datang kepada Tuhan, nggak pernah datang untuk bersujud, menyembah, bahkan terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka itu tandanya orang itu bukan pilihan Tuhan. Tapi setiap orang yang datang kepada Tuhan, terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu orang yang sudah ditarik Tuhan untuk datang. Jadi jangan bangga dong. Oh, saya bangga saya jadi Kristen. Kenapa? Wah, kalau saya nggak datang pada suatu ketika saya datang ke gereja, kalau saya nggak datang, wah, saya nggak akan kenal Tuhan. Tuhan beruntung punya saya karena saya boleh ada di gereja. Oh, siapa bilang? Kamu bisa datang karena Tuhan sudah buat sebelum kamu lahir aja Tuhan sudah netapin kamu kok. Nah, itu pengertian yang pertama, saudara. Jadi konsep keselamatan di dalam firman Tuhan, yang pertama itu konsep pilihan. Karena itu mari kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, bersyukur kenapa kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Coba bilang sama orang kiri kanan, engkau pilihan Tuhan. Coba bilang yang benar, engkau pilihan Tuhan. Ya, jangan tegang-tegang ya. Kita pilihan Tuhan, puji Tuhan, ya kan? Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Konsep keselamatan yang kedua yang ada dalam keselamatan yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah konsep pengganti, ya. Konsep pengganti. Konsep pengganti ini artinya apa Bapak Ibu? Apa sih artinya konsep pengganti? Ini saya mau katakan, coba dengar. Apa itu konsep pengganti? Artinya begini, seharusnya kitalah yang dihukum mati, tetapi Yesus telah menggantikan diri kita dengan diri Dia. Oke, itu artinya konsep pengganti. Atau seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi Yesus menggantikan kita sehingga kita tidak disalibkan dan Dia disalibkan demi kita. Itu konsep pengganti. Atau seharusnya kitalah yang binasa, tetapi Yesus menanggung hukuman dosa itu sehingga aku dan saudara gak binasa, gak jadi binasa, karena Kristus telah menanggungnya, menggantikan kita. Jadi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Tuhan menggantikan kita supaya ada satu proses pengganti di situ, ya, yang Tuhan sudah rencanakan sejak awal. Dari mana kita tahu Tuhan sudah merencanakan sejak awal? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Yesus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu pasal 14 ayat 14-nya berkata, firman itu telah menjadi manusia, berarti Yesus sudah menjadi manusia. Dan yang menarik lagi Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya, dia nggak anggap kesetaraan dia dengan Tuhan itu sebagai yang sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan kesetaraannya sebagai Allah. Dia datang ke dunia ini menjadi seorang manusia biasa supaya dia bisa menggantikan kita. Saudara, kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, hidup kita yang binasa ini gak akan pernah tergantikan. Siapa yang bisa menggantikan? Ya, ibu-ibu tuh paling sayang sama anak-anak, betul? Karena paling dekat dengan anak-anaknya. Ketika anakmu sakit, bukankah ibu-ibu sering bilang begini atau berpikir begini, aduh nak, kamu kasihan, masih kecil, udah sakitnya parah. Coba mami aja yang sakit ya. Coba sakit kamu itu kasih ke saya lah, biar kamu sehat. Mami sakit, sedih hati mami lihat kamu sakit. Kalau bisa aku pingin ambil sakit kamu nak, biar mami yang sakit, kamunya sehat. Konsep pengganti itu ada loh di pikiran orang tua kadang-kadang. Tapi bisakah kita menggantikan? Enggak bisa. Biar kamu 1000 kali mau menggantikan anakmu sakit, biar anakmu sehat, nggak bisa. Loh, soal binasa juga begitu, soal dosa juga begitu.
Tidak ada yang bisa menggantikan kita. Suami bisa nggak ganti istrinya? Nggak bisa. Orang suami juga binasa kok. Status kita semua akan binasa. Satu-satunya yang bisa menggantikan kita adalah Kristus yang datang dari surga. Tinggalkan semuanya supaya menjadi manusia dengan tujuan menggantikanmu dan menggantikanku yang akan binasa sehingga kita diselamatkan. Amin. Luar biasa. Jadi di sini kita harus bersyukur saudara untuk konsep yang kedua ini, bahwa Allah kita datang untuk menggantikan kita sehingga diselamatkan. Sekarang kita lihat yang konsep ketiga. Konsep ketiga di dalam konsep keselamatan yang diajarkan firman Tuhan adalah konsep penebusan. Nah saudara, konsep penebusan ini sebenarnya mirip dengan konsep pengganti tadi. Konsep penebusan ini disebutkan juga oleh para teolog itu merupakan satu kesatuan dengan konsep pengganti. Jadi hampir sama sebenarnya, pengganti dengan penebusan. Cuma istilahnya berbeda dalam konsep pengertian saja, tapi dalam pelaksanaannya sama. Kalau yang ini menggantikan kita, kalau ini dia menebus kita, dengan dia menggantikan kita, kita ditebus menjadi diselamatkan. Kan begitu. Sebenarnya dua hal ini konsepnya sama, gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan konsep penebusan? Konsep penebusannya tadi begini, kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tapi ditebus oleh Tuhan, nggak jadi. Ya Tuhan bayar sejumlah angka atau sejumlah harga supaya saudara yang ditebus itu tidak jadi dihukum. Luar biasa ya. Kita yang harusnya binasa tadi, Tuhan juga sudah membayar satu harga dengan darahnya sendiri supaya engkau yang harusnya binasa tidak jadi binasa. Itu artinya penebusan, saudara-saudara. Ya, sama kayak kita naruh gadai emas kita taruh di pegadaian ya. Lalu kita bilang nanti sebulan lagi saya akan tebus balik. Tahu ya istilah tebus kan di situ paling orang sering pakai istilah tebus. Ya, tebus apa? Kita akan bawa sejumlah uang yang dulu kita pernah pinjam, kita tebus kembali. Kita kasih ke pegadaian, emas yang dulu kita sudah kasih sebulan yang lalu, kita ambil kembali. Tapi kalau kita nggak bisa menebusnya, pegadaian bisa jual kepada orang lain karena udah lewat batasnya. Jadi kata tebus itu adalah engkau harus bayar sejumlah harga. Supaya apa? Barangmu kembali. Nah, Kristus demikian. Dia telah menebus kita supaya bisa kembali kepada Dia. Kita ini adalah umat pilihan yang sudah Dia pilih sebelum dunia dijadikan. Kita adalah milik Dia. Dia harus tebus kita supaya apa yang dulu menjadi milik Dia sekarang bisa kembali kepada Dia. Itu kita. Puji Tuhan ya. Kalau Tuhan nggak tebus kita, saudara, kita akan tetap di sana, tersandra di sana. Kalau Tuhan nggak tebus kita, pegadaian itu akan jual lagi kepada yang lain. Kita akan binasa, saudara-saudara. Luar biasa ya. Karena itu kita terus bersyukur. Tuhan boleh menebus saya, menebus kita. Karena itu kita mengerti ini, bagian ketiga dari konsep keselamatan yang kita pelajari dari firman Tuhan. Sekarang kita lihat konsep yang keempat. Tadi kita sudah lihat konsep apa? Yang pertama tadi pilihan, kemudian pengganti, konsep penebusan. Sekarang yang keempat adalah konsep pemuasan. Ya, pemuasan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep pemuasan? Nah, ini menarik ya. Konsep pemuasan saudara, ini berkaitan erat dengan murka Tuhan yang menyala-nyala. Murka Tuhan yang menyala-nyala, yang murka, yang marah terhadap manusia berdosa. Itu sebetulnya. Bahwa Allah yang murka kepada setiap orang berdosa itu, saudara-saudara, harus adil menghukum manusia yang berdosa. Ini yang harus terjadi. Tuhan tidak bisa tidak adil. Keadilan adalah sifat dasar Dia. Kalau engkau berdosa, engkau harus dihukum. Karena itu setiap orang yang berdosa Tuhan murka kepada orang berdosa. Nah, bagaimana bisa menyelamatkan orang yang sedang mengalami murka Tuhan, saudara? Tuhan lagi murka ini sama saya, sama kita karena kita berdosa.
Nah gimana caranya? Kita mau bujuk dia, Tuhan jangan marah deh Tuhan. Kamu kayaknya gak cocok jadi Tuhan deh kalau kamu marah. Apa bisa digodain gitu? Ya udah Tuhan, kalau kayak dewa-dewa gampang. Ya, bawa dulu sesaji. Ini untuk meredahkan supaya Tuhan tidak menghukum kita. Ya, sesaji ini, sesaji ini, sesaji ini, semua ada maksudnya supaya dewa lagi tidak marah. Ya kan? Tetapi di dalam Alkitab nggak begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, satu-satunya yang bisa meredahkan murka Tuhan itu siapa? Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus datang ke dunia ini ketika Tuhan murka kepada kita. Kemurkaan Tuhan itu ditimpahkan kepada Kristus. Waktu itu ditimpahkan kepada Kristus, waktu dia marah, timpahkan kepada Kristus, akhirnya kita diselamatkan. Karena kemurkaan Tuhan itu tidak ditimpahkan kepada kita, tetapi dialihkan kepada Kristus. Yesus ambil untuk dia, sehingga dia yang mengalami kemurkaan Tuhan yang menyala-nyala. Nah, saya mau kasih tahu, biasanya setelah kita marah, waktu kita marah, otot kita itu tegang, betul ya? Saraf-saraf kita itu tegang. Saya pernah penginjilan, ngajar sekolah minggu sebenarnya. Di salah satu tempat transmigrasi di Palembang, di Sumatera Selatan. Waktu itu saya masih mahasiswa. Ayo kamu dua ngajarin sekolah minggu ke transmigrasi, kata Pak Gembala. Oke, kami dua naik pergi sana. Lagi ngajarin sekolah minggu gitu ya, saya lagi ngajarin gitu. Tiba-tiba kepala dusunnya datang dengan beberapa orang, 4 orang kayaknya. Saya lihat teman saya dari dalam kan ada kaca, di luar itu teman saya dimarah-marahin sama Pak Kadus itu, ditunjuk-tunjuk. Rupanya mereka sudah beberapa waktu itu mereka udah sangat marah. Kok ada orang Kristen masuk ke daerah transmigrasi ngajarin Kristen. Mereka bilang ini kita kristenisasi. Ini orang-orang dari Jawa, ini orang-orang yang ditransmigrasi, Muslim semua, nggak ada Kristen di sini. Kamu nggak boleh ngajar Kristen di sini. Waktu dia nunjuk teman saya pikir apa? Waktu saya keluar gitu, saudara, marah luar biasa. Saya lihat itu urat lehernya muncul di sini. Wah, waduh, ini darah kita mulai mendidih juga gitu ya. Tapi ini 2 orang mau lawan 4 orang, gimana caranya gitu ya. Ya sudahlah, kita ngalah aja gitu ya. Tapi Pak, kami selesaikan dulu Pak. Oh nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Oh kita ngomong. Nah kita selesaikan dulu. Nah setelah sudah tenang, kita ajak ngobrol, baru tenang gitu ya. Nah orang kalau murka, orang kalau marah, setelah dia melampiaskan kemarahannya, yang muncul apa? Ketenangan. Kepuasan. Kenapa? Dia baru saja marah. Kita kalau sudah marah, ada satu kepuasan kok. Ada terjadi suatu pemuasan di situ. Waktu kita salurkan, sudah meledak, sudah disalurkan, kita langsung tenang setelah itu. Nah, Allah murka kepada manusia berdosa, dia mau binasakan. Tapi begitu dia mau binasakan, Kristus ambil murka Tuhan itu, timpakan pada dia. Dan begitu Tuhan sudah selesai murka, dia timpakan kepada anaknya, yaitu Kristus sendiri. Setelah itu murka Tuhan reda. Kenapa? Murkanya sudah disalurkan dan ditimpakan kepada Kristus atas kita. Saudara, gak mudah loh kita hidup di bawah murka Tuhan. Kita kalau ada orang lagi, kita tahu ya, ada satu orang lagi marah sama kita, dia gak mau berdamai, dia tetap marah. Lalu tiap minggu kita ketemu di sini. Susah kan? Mohon maaf ya, saya dulu pernah ada kesaksian nih. Ya, ada 2 bapak-bapak waktu saya gembala di Pasar Baru ini. Ada 2 bapak-bapak, saya lihat enggak bisa salaman. Ayo, setelah kita selesai ibadah, mari kasih salam satu sama lain. Awalnya enggak kebetulan saya perhatikan itu. Tapi setiap minggu saya lihat begitu, mereka 2 enggak bisa salaman. Semua yang lain disalamin, ho apa kabar? Begitu ketemu, langsung pura-pura gitu, salamin yang lain. Nah, saya sudah lama perhatikan ini. Kayaknya orang 2 ini ada masalah. Bener,
saya ajak mereka ngobrol, yang satu dulu lalu yang satu lagi, lalu dua-dua mengakui, benar kami lagi ada konflik. Apa yang terjadi? Rupanya dulu mereka, apa istilahnya ya, kongsi bisnis gitu, di Glodok situ. Nggak usah saya sebut lah ya, pasti Bapak Ibu ada yang tahu. Kongsi bisnis di Glodok situ. Entah kenapa gitu ya, mereka dua konflik, akhirnya pecah kongsi bisnisnya. Masalahnya mereka dua begereja di sini. Maka setiap suruh kasih salaman, susah salamannya. Kenapa? Kan mereka masih belum beres. Nah, saya bilang udah kita ketemu. Kalian dua nggak bisa begitu. Ya, nanti jemaat lihat kalian gimana. Kalian nggak jadi kesaksian. Ayo salaman, maafkan satu sama lain. Baru mereka bisa salaman, saudara. Ya kan? Saudara, nggak enak kalau kita tinggal dengan seseorang yang lagi marah dengan kita. Nggak enak. Saya pernah bertetangga dengan orang yang lagi marah. Aduh, nggak enak, mau keluar, ada nggak dia ya? Ada nggak dia gitu ya? Atau kita ada di gereja gitu, orang tuh kita tahu lagi marah sama kita. Aduh, canggungnya luar biasa, nggak enak. Saudara, dengan manusia aja kita nggak enak kalau manusia marah sama kita. Bagaimana kalau engkau hidup di bawah yang nyala-nyala? Paling nggak enak. Tuhan lagi marah, murka. Karena itu kita bersyukur. Kenapa? Kristus telah memuaskan murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Murka Tuhan itu sudah ditimpahkan kepadanya. Dan dia telah redah murka itu. Kita tidak lagi hidup di bawah murka Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Sekarang kita lihat yang kelima, saudara. Ya. Saya baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, orang yang di dalam Kristus sudah nggak hidup di bawah murka Tuhan. Tapi kalau engkau di luar Kristus, engkau masih ada di bawah murka Tuhan yang menyala-nyala. Ini ayat ini mengatakan demikian. Sekarang kita lihat konsep yang kelima. Konsep yang kelima di dalam konsep keselamatan kita adalah konsep perpalingan. Perpalingan itu kayak gini ya. Saya menghadap ke sana, lalu suatu ketika saya pindah, saya menghadap ke sana. Jadi ini namanya berpaling. Tapi ini disebut perpalingan. Perpalingan itu dulu saya ngadap sana, sekarang saya menghadap ke sana. Ini yang disebut perpalingan. Nah, perpalingan ini apa? Ya. Perpalingan ini kayak gini. Ya. Dulu hidup kita yang diselamatkan itu gitu ya, ya. Perpalingan itu kayak orang bertobat. Pertobatan. Dulu hidupnya menuju ke sana, kepada dunia, kepada neraka. Sekarang hidupnya menuju kepada sorga. Itu maksudnya. Ya, dulu hidupnya menuju kebinasaan, tetapi sekarang menuju keselamatan. Gitu ya. Dulu hidupnya menuju kegelapan, sekarang menuju dalam terang. Dulu hidupnya menuju kepada hidup yang lama, sekarang hidupnya tidak lagi hidup yang lama, tapi kepada hidup yang baru. Nah, itu yang disebut dengan perpalingan. Dan perpalingan itu pertobatan. Nah, saya nggak tahu ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh berpaling dari hidup yang lama, dari gelap kepada terang. Saya nggak tahu. Itu pergumulan kita seumur hidup kok. Saya mau baca satu ayat, Yohanes 3 ayat 3. Ya, Yohanes 3 ayat 3 berkata begini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, perpalingan itu bicara tentang lahir kembali. Pertobatan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini bicara tentang hidup lama sudah ditinggal, hidup yang baru kita kenakan. Jadi konsep keselamatan yang kelima ini adalah perpalingan atau pertobatan. Saudara, jangan pikir bertobat itu cuma sekali. Pertobatan itu bisa berkali-kali. Bertobat terima Yesus satu kali, betul. Tapi pertobatan dari dosa, pertobatan dari hidup lama, hampir setiap hari harus dikerjakan. Mungkin masih kecantol
satu dosa. Makanya kita pernah dengar dalam 1 Petrus ya, buanglah segala kejahatan, segala tipu daya, segala kemunafikan. 3 kali kata segala dipakai. Buanglah segala kejahatan, buanglah segala kemunafikan, dan buanglah segala tipu daya. Saudara, saya mau kasih tahu, jangan puas kalau engkau bisa buang satu dosa. Puaslah kalau engkau bisa membuang semuanya, segalanya. Hari ini kita bisa buang 1, puji Tuhan. Besok buang 2, besok lagi buang 3. Segalanya akhirnya kita bisa buang. Itu yang harus kita capai. Saudara, orang Kristen tidak bisa bertumbuh kalau kita nggak bisa buang dosa. Buang segala dosa, segala kemunafikan, dan segala tipu muslihat. Kalau itu kita nggak bisa buang, itu seperti ikatan yang mengikat kita, nggak bisa maju-maju loh. Kita maju ada sesuatu yang mengikat kita, nggak bisa. Karena kita belum buang segala dosa itu. Saudara, ada 2 orang pemuda yang kampung mereka bersebelahan dengan kampung tetangga. Lalu di sini ada kayak laut kecil ya, teluk gitu. Mereka kalau nyebrang dari sini ke sana itu 30 menit dayung. 2 pemuda ini diundang ikut pesta di kampung seberang. Lalu pergilah mereka berdua, berdayung, dayung. 30 menit sampai di sana, perahu diikat, udah ikut pesta. Ikut pesta, dansa di situ Bapak Ibu. Mereka sudah lama di situ, lalu mereka juga minum alkohol, mabok, itu udah mulai goyang gitu ya. Tahu-tahu pesta yang begitu lama itu ya, mereka juga sudah setengah mabok gitu. Mereka bilang, wah ini sudah waktunya pulang. Sudah jam 3 subuh, jam 2 subuh, bukan jam 3, jam 2 subuh. Ya sudah, kita 2 pulang. Mereka pulang sambil terhuyung-huyung kayak orang mabuk gitu ya. Akhirnya mereka naik ke perahu, mereka mulai mendayung, dayung. Saudara, sudah setengah jam gitu, kok nggak sampai-sampai ya? Sudah setengah jam lewat, setengah jam kedua udah 1 jam, nggak sampai-sampai. 2 jam nggak sampai-sampai. 3 jam nggak sampai-sampai. Mereka 2 heran, bukankah cuma 30 menit udah sampai? Kenapa sudah 3 jam kok nggak nyampe-nyampe? Saudara, makin terang, sudah mulai jam 6 subuh. Udah mabuk juga sudah mulai hilang sedikit gitu ya. Mereka 2 terus dayung. Ternyata begitu sudah terang, mereka baru sadar. Ternyata ikatan perahunya belum dibuka, saudara. Bagaimana mau sampai ke seberang, ikatan perahunya belum dibuka? Namanya kok orang mabuk langsung duduk aja gitu kan. Saudara, kita ibarat begitu. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh dengan baik kalau dosa kita nggak hilang. Nah, Kristus datang, saudara, dia membawa kita kepada suatu perpalingan pertobatan yang luar biasa. Sehingga kita akhirnya apa? Meninggalkan yang lama dan menuju kepada hidup yang baru. Ini konsep yang kelima. Sekarang kita lihat konsep yang keenam, yang terakhir di bagian pertama ini. Saudara, konsep keselamatan yang terakhir, yang keenam, yaitu konsep pendamaian. Nah, ini sering kita dengar ya. Nah, konsep pendamaian ini apa, saudara? Kita ketahui ketika manusia jatuh ke dalam dosa, status kita menjadi seterunya Tuhan. Status saya dan saudara menjadi musuhnya Tuhan. Status kita menjadi manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Dan kita menjadi musuh kepada Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan terputus, saudara. Karena itu untuk bisa sambung kembali, kita harus ada yang namanya perantara. Kita nggak mungkin datang tiba-tiba kepada Tuhan, lalu dengan cara kita menyambungkan silaturahmi, nggak bisa. Harus ada yang namanya perantara. Perantara ini siapa? Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan? Siapa yang bisa mengubah statusku yang dulu aku seterunya Tuhan bisa jadi sahabat Tuhan? Siapa yang bisa merubah aku sebagai musuh Tuhan kemudian menjadi kawan sekerja Tuhan? Siapa yang bisa? Hanya Kristus yang mendamaikan kita. Saudara, waktu dia ke dunia ini, dia mati bagi kita. Pendamaian itu terjadi.
Sehingga dulu hubungan kita yang putus itu menjadi tersambung kembali. Saya mau baca Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25 berkata gini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia menjadi pendamaian. Ya. Kemudian Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Saudara, kalau engkau belum mengalami perdamaian dengan Tuhan, statusmu masih seteru Tuhan, masih musuh Tuhan, masih pemberontak terhadap Tuhan, kau nggak mungkin diselamatkan. Jadi konsep keselamatan yang diajarkan firman Tuhan kepada kita harus lewat satu titik yang disebut dengan perdamaian. Tanpa perdamaian saya nggak mungkin diselamatkan Tuhan. Dan pendamaian itu hanya terjadi di dalam Kristus. Dialah perantara kita untuk berdamai. Dan dialah pendamai itu sendiri. Korban pendamaian itu. Jadi kita sudah melihat ada 6 konsep keselamatan yang diajarkan firman Tuhan. Kita bersyukur saudara. Kalau hari ini kita boleh menjadi bagian orang yang diselamatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kami akan tetap pada status kebinasaan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Bahkan Engkau telah menggantikan kami dari hukuman itu. Engkau telah menebus kami sehingga kami diselamatkan. Dan Engkau sudah menjadi pendamai bagi kami. Sehingga hidup kami berpaling dari yang jahat kepada yang baik. Tuhan, terpujilah Engkau. Karena konsep keselamatan ini bukanlah rencana yang mendadak, tapi ini rencana di dalam kekekalan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sebelum dunia dijadikan. Kau sudah merencanakan ini. Kami bersyukur tak henti-hentinya Tuhan, karena Engkau boleh mengambil kami, memilih dan menetapkan kami menjadi umat, menjadi bagian daripada keselamatan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dan berkati kami semua agar kami mensyukuri hal ini. Kami tidak hanya mensyukurinya, kami boleh terus memberitakannya kepada dunia. Mereka yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.